untuk bergabung bersama kita pada webinar pagi ini. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pagi ini kita masih diberi kesehatan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan pada pagi ini. Kegiatan hari ini adalah webinar bedah buku oleh alumni Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Buku yang akan dibedah adalah karya Pak Dekan, Dr. Yahya Ahmad Zain, SHMH. Semoga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik dan dapat selesai dengan baik. Selanjutnya saya perkenalkan diri. Hampir semua sudah mengenal saya. Mungkin ada satu dua yang mungkin belum kenal. Saya Inggit Akim, salah satu alumni dari Fakultas Hukum yang hari ini diberi kepercayaan sama Pak Ilham, Pak Dekan untuk menjadi moderator kegiatan hari ini, kegiatan alumni pertama kali. Sebenarnya alumni sudah terbentuk lama, tapi kegiatannya belum banyak yang dilakukan. Dan webinar kali ini pertama kali untuk bedah buku. Terima kasih kepada Pak Dekan dan narasumber dan teman-teman sekalian untuk kesediaannya waktu, tenaga pikirannya untuk kegiatan webinar kali ini. Semoga kita dapat mengikutinya sampai selesai. Hari ini kita akan bedah buku karya Pak Dekan. Ada 3 buku yang akan kita bahas atau kupas oleh 4 narasumber kita. Ya, buku yang pertama adalah tentang hukum administrasi negara. Yang kedua, legislative drafting. Yang ketiga adalah buku hak warga negara di wilayah perbatasan. Sebenarnya banyak buku yang sudah diterbitkan oleh Pak Dekan yang tidak bisa saya sebut. Hanya 3 buku ini yang fokus kita bedah hari ini. Sebelum masuk ke acara inti, saya ingin menyampaikan susunan acara kita pada webinar pagi ini. Yang pertama, pembukaan yang nanti kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara kedua, sambutan dari Pak Dekan, Pak Dr. Yahya Ahmad Zain, SHMH. Acara ketiga adalah pemaparan materi dari narasumber kita, dan acara yang keempat adalah sesi diskusi atau tanya jawab, dan acara berikutnya adalah kesimpulan dan penutup. Itu susunan acara kita pada webinar pagi ini. Namun sebelum diskusi nanti, saudara atau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian boleh menyampaikan pertanyaan melalui chat room yang nanti akan kita tampung, kemudian nanti akan kita sampaikan pada sesi diskusi atau tanya jawab. Dan mungkin nanti kita akan buka pertanyaan langsung 1 atau 2 orang pada sesi diskusi. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kita masuk pada acara pembukaan. Kita menyanyikan Indonesia Raya. Kepada Adri, silakan.
Adri? Ya Bu, siap Bu. Nah. Baik, acara selanjutnya yang terhormat Pak Dekan Dr. Yahya Ahmad Zain SHMH, kami persilakan untuk menyampaikan sambutan singkat pada webinar pagi ini. Kepada Pak Dekan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Para alumni maupun yang belum menjadi alumni atau bukan alumni tapi akan menjadi alumni yang bergabung di acara pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama dan utama saya kira tidak boleh luput dari perasaan kita, dari ucapan kita, rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sampai hari ini kita diberikan kesehatan, terutama diberikan nikmat kita bisa berjumpa dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang. Saya kira ada dampak positifnya juga dari kondisi sekarang ini. Terbukti hari ini kita bisa berkumpul dalam ruang yang berbeda, tapi di waktu yang sama dengan menggunakan teknologi Zoom meeting ini. Saya rasa-rasanya tidak banyak hal yang ingin disampaikan kecuali ucapan terima kasih yang banyak-banyak atau terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh alumni, khususnya yang menjadi narasumber pada hari ini dan menggagas acara ini, Pak Dr. Ilham dan yang lain-lain kawan-kawan. Saya kira kebanggaan dari seseorang yang berkarya itu apabila karyanya itu mau, khususnya buku ya, mau dibaca, mau ditelaah, mau diberikan masukan, itu salah satu kebanggaan yang tidak bisa terhindarkan. Apalagi sekarang momentumnya kita sudah memasuki 75 tahun kemerdekaan Indonesia, walaupun usia saya masih 17 tahun. Ibu Inggit nggak terima kalau saya 17 tahun. Perasaan, Pak. Walaupun usia sudah memasuki 40 tahun, saya kira ini juga tidak terlalu tua, tapi semangat masih begitu sangat muda. Dan
hari ini sebenarnya bertepatan dengan Hari Konstitusi Republik Indonesia, 18 Agustus. Saya kira kita juga harus mengucapkan selamat memperingati Hari Konstitusi, dan kita memperingatinya dengan cara yang cukup baik, saya kira. Bagaimana nanti kawan-kawan yang membedah buku saya akan memberikan beberapa informasi termasuk mungkin kritik dan saran. Kawan-kawan alumni semua, pada dasarnya Fakultas Hukum, perlu saya sampaikan ini terus kita upayakan untuk bisa bergerak lebih maju. Beberapa program-program yang dulu belum pernah terjangkau, saat ini alhamdulillah itu sudah menjadi program-program kebanggaan seluruh Fakultas Hukum. Dosen-dosen kita sekarang tidak hanya main di tingkat nasional, saya kira, bahkan beberapa sudah go internasional. Beberapa dosen kita sudah belajar langsung training dari beberapa perguruan tinggi terkemuka di Belanda. Kemarin yang sudah dapat sertifikat secara khusus terkait dengan PBL, itu Pak Arif Rohman, itu langsung dapat dari Maastricht University. Kemudian dari Leiden juga ada dosen kita yang sudah pelatihan soal arbitrase internasional. Artinya memang progres-progres itu tentu saja tidak akan bisa kita lakukan kalau tidak dibantu oleh alumni-alumni. Satu kebanggaan saya juga, para alumni kita itu hampir semuanya sekarang ada di semua sektor pemerintahan. Legislatif ada, eksekutif ada, yudikatif ada. Makanya tadi ini kalau semuanya bergabung menjadi satu kesatuan, saya membayangkan ya Universitas Borneo khususnya Fakultas Hukum itu akan menguasai seluruh pekerjaan tersebut. Nah, saya kira ini menjadi satu kebanggaan kami sebagai dosen, sebagai pengajar, di mana seluruh mahasiswa kita itu sudah ada pada posisi-posisi yang sangat menentukan dalam kebijakan di pemerintahan, khususnya di Kalimantan Utara. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan nanti acara-acara yang bersifat keilmiahan seperti ini bisa terus kita galakkan, karena ini bagian penting juga untuk terus berupaya meningkatkan standar akreditasi kita. Ini juga menjadi bagian yang saya kira kita butuh bantuan dari para alumni untuk bisa sama-sama terus saling bersinergi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. 3 buku ini sebenarnya buku yang sudah beberapa mungkin sudah Bapak Ibu kawan-kawan sekalian pernah lihat. Cuma yang terbaru memang yang hukum administrasi negara itu baru saja tahun ini diterbitkan dan baru tahun ini beredar. Memang itu konsepnya adalah buku ajar. Kenapa saya bikin konsepnya buku ajar? Karena memang untuk mempermudah proses pembelajaran. Walaupun sebenarnya dilihat dari sisi substansi, nanti mungkin akan dibahas juga oleh para narasumber, dari sisi substansi sebenarnya itu juga sudah menyesuaikan prinsip-prinsip perkembangan terbaru dalam hukum administrasi negara, khususnya Undang-Undang 30 2014. Jadi kalau yang lulus sebelum Undang-Undang 30 2014 itu mungkin belajar hukum administrasi negaranya begitu terbatas dan ada batasan-batasan tertentu gitu. Tapi dengan adanya Undang-Undang 30 2014 itu sudah ada pelebaran-pelebaran, bahkan nanti Pak Advokat bisa menjelaskan saya kira, dalam konteks peradilan negara misalnya itu ada pelebaran-pelebaran kewenangan. Yang terakhir kan yang menarik pada saat keputusan DKPP misalnya itu kemudian yang kita tahu sifatnya adalah final dan mengikat, ternyata keputusan presiden yang memberhentikan salah seorang komisioner KPU di tingkat pusat itu kemudian dibatalkan kembali oleh presiden setelah diajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Saya kira ini perkembangan-perkembangan yang dalam buku itu juga saya singgung bagaimana sebenarnya hukum administrasi ini terus berkembang. Gitu. Tapi di sisi lain tadi perkembangan-perkembangan itu akan memunculkan dilema di mana keputusan DKPP yang menjadi dasar keluarnya Kepres itu sebenarnya adalah final, kemudian bisa diajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Kedepannya Bapak Ibu, kalau ini dimungkinkan,
Maka saya membayangkan nanti misalnya kalau ada hakim yang diberhentikan karena etik, nanti putusan etiknya bisa dibawa ke PT UN juga gitu. Atau nanti ada advokat misalnya yang diberhentikan karena semua kita ada etiknya. Itu jangan-jangan bisa juga dibawa ke PT UN. Nah, kalau dulu zaman Prof. Jimli misalnya, itu putusan-putusan DKPP nggak akan bisa dibawa ke PT UN. Ini perkembangan-perkembangan hukum administrasi yang memang menarik, yang saya kira alumni di segala macam profesi ini pasti akan merasakan hal tersebut, bagaimana perkembangan-perkembangan ilmu hukum itu. Sekali lagi terima kasih, termasuk buku yang legislative drafting, saya kira ini memang konsep bagaimana pembuatan produk peraturan perundang-undangan yang memang dalam tataran saat ini setelah ada perubahan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ada beberapa perubahan paradigma. Saya kira itu juga nanti akan perlu penyesuaian buku ini. Dan yang ketiga, buku mengenai hak masyarakat di perbatasan, saya kira ini juga menjadi model pemikiran bahwa pentingnya hak atas pendidikan dan kesehatan dalam membangun masyarakat di wilayah perbatasan. Saya kira itu poin-poin pokok saja yang nanti bebas narasumber untuk menelaah dari sisi mana saja. Saya akan mengikuti sampai akhir, mendengar ada masukan-masukan yang mungkin nanti akan sangat penting untuk perbaikan buku itu. Sekali lagi terima kasih, ini kado yang luar biasa dari para alumni di usia yang ke-40 tahun ini. Saya begitu bersyukur alumni kita sudah ada di semua sektor dan sekarang sukses dengan profesinya masing-masing. Terima kasih sekali lagi, saya akhiri dan saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dekan. Saya lupa mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Dekan. Sukses selalu, sehat. Saya secara pribadi tentu saja bangga punya orang tua seperti Bapak, juga teman-teman yang lain, karena kami lahir dari kandungan Fakultas Hukum yang tentu peran Bapak itu luar biasa. Dan saat ini sebagai dekan Fakultas Hukum, dan saya tahu betul ada banyak perkembangan dan perubahan yang terjadi di Fakultas Hukum. Kemudian saya juga berharap sangat dengan teman-teman yang lain untuk ke depan berpartisipasi sebagai alumni untuk Fakultas Hukum lebih maju lagi. Baik, terima kasih sekali lagi ucapan kepada Pak Dekan atas sambutannya. Peserta webinar yang saya hormati, diselenggarakannya webinar bedah buku ini merupakan kegiatan pertama kali alumni Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Selain tujuannya mengupas tuntas 3 buku yang disampaikan Pak Dekan tadi, ini juga merupakan kegiatan alumni dengan tujuan untuk meningkatkan akreditasi Fakultas Hukum yang kebetulan tahun depan akan melakukan akreditasi. Ya, yang saat ini akreditasinya masih B, dan kita berharap tahun depan bisa menjadi A. Doakan saja semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk fakultas bisa meningkat akreditasinya jadi A. Dan salah satunya adalah kontribusi partisipasi dari alumni. Cukup besar persentasi dari partisipasi dan kontribusi dari alumni untuk peningkatan akreditasi sebuah fakultas atau universitas. Saya kira itu. Namun sebelum kita masuk pada sesi pemaparan materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan narasumber kita. Ya, ada 4 orang yang merupakan alumni juga, ada senior saya juga dan ada sahabat kawan saya juga salah satunya. Yang pertama, narasumber pada webinar pagi ini adalah saudara saya, saudara kita, Dr. Ilham Agang SHMH.
ya. Beliau saat ini selain sebagai dosen di Fakultas Hukum dan juga mengajar di Magister Hukum dan menjabat sebagai Ketua Konsentrasi Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum. Dan beliau salah satu doktor termuda, bahkan dia lebih muda dari saya. Oke, beliau sudah cukup banyak kesana kemari, apalagi terkait soal pemilu ya. Dia sudah menjadi narasumber di mana-mana. Saya bangga menjadi teman dan sahabatnya. Terima kasih Pak Ilham ya, terus saja berkarya. Oke, baik, yang kedua, narasumber kita yang kedua adalah ini abang saya, bukan abang juga, seumuran soalnya. Tapi senior saya, karena pada saat ospek dulu dia yang mengospek saya waktu masuk kuliah pertama. Adalah Pak Aryono Putra SHMH. Beliau beberapa tahun lalu juga sebagai dosen. Namun karena beliau memilih untuk melebarkan sayapnya, atau mungkin mau yang lebih tinggi lagi, mau terbang lebih tinggi lagi, sehingga memilih resign dari Fakultas Hukum dan sekarang berkiprah sebagai penegak hukum atau advokat handal di wilayah Kaltara. Sukses selalu Pak Aryo. Semoga Pak Aryo memperjuangkan kebenaran yang ada di wilayah Kaltara atau menegakkan keadilan. Itu narasumber kita yang kedua. Yang ketiga adalah ini juga senior saya, Pak Sulaiman, yang saat ini sebagai Ketua Bawaslu ya, Bawaslu Kota Tarakan. Bawaslu ya Pak Aryo ya, Pak Sulaiman ya. Anggota aja kesian. Anggota kasihan. Semoga lah doa aja ya. Pimpinan ya, Bawaslu Provinsi pimpinan Bawaslu Provinsi. Ya, beliau juga senior saya sebagai alumni yang sukses. Saya tentu bangga juga melihat teman-teman senior-senior yang sudah lebih dulu sukses, dan juga beliau sebagai dosen di Fakultas Hukum. Kemudian narasumber yang terakhir dari Bawas KPU Provinsi Kaltara ya, Bapak Suryanata, SHI SHMH. Dan beliau saat ini dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara. Selamat siang Pak Surya. Beliau juga alumni Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Itulah keempat narasumber kita pada webinar kali ini pada kegiatan alumni Fakultas Hukum hari ini. Yang keempat narasumber kita akan mencoba membedah buku karya Dr. Yahya Ahmad Zain SHMH. Semoga diskusi ini berjalan dengan lancar. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk pada sesi pemaparan kepada Pak Ilham yang pertama. Silakan kepada Pak Dr. Ilham Agang SHMH untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Bu Igit, Hakim, sahabat saya, saudara saya, satu angkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu sekalian, abang-abang, adik-adik, keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul bersilaturahmi yang seperti kata Bu Inggit yang pertama kalinya seluruh alumni Fakultas Hukum berkumpul bersilaturahmi walaupun dalam kondisi Covid ini bisa bersilaturahmi melalui aplikasi Zoom.
Selawat serta salam juga tak lupa kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Atas berkat jasa beliau kita bisa sampai saat ini. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya ke Pak Dekan, dosen saya, guru saya sekaligus pimpinan di fakultas yang telah mempercayakan kepada kami untuk menyelenggarakan bedah buku dalam rangka ulang tahun beliau yang ke-40. Semoga selalu sehat Pak Dekan, berkah usianya dan juga selalu menjadi inspirasi bagi kami di Fakultas Hukum. Dan juga salam hormat saya kepada para senior yang hadir dalam kesempatan kali ini. Terlebih khusus saya lihat di Zoom ini ada yang spesial. Kebetulan hadir orang tua saya, ikut join juga untuk belajar kata beliau untuk mendengarkan. Salam hormat untuk Ayahanda Ageng Sinja, Haji Ageng Sinja yang sudah berkesempatan hadir di Zoom meeting kali ini. Semoga selalu sehat selalu. Baik kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu sekalian, saya diminta untuk menyampaikan beberapa catatan mengenai buku hasil karya Pak Dr. Yahya Madzen. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga mohon ada beberapa masukan-masukan nanti yang bermanfaat untuk beliau untuk pengembangan Fakultas Hukum ke depannya. Saya izin share screen ya, Bu Inggit. Silakan Pak Ilham. Oke, sudah nampak ya? Belum. Ya, oke. Oke. Coba selesai. Oke. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membedah 3 buku. Yang pertama yaitu buku Ajar Hukum Administrasi Negara, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan, dan juga buku Legislative Drafting juga merupakan buku Ajar, dan yang terakhir yaitu buku beliau mengenai hak warga negara di wilayah perbatasan. Oke. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun ya Pak Dekan. Semoga menjadi inspirasi bagi anak muda milenial. Kenapa saya gambarkan kopi? Karena hobi beliau ngopi ini. Dan dari secangkir kopi itu bisa menjadi inspirasi buat beliau. Nah, ada 3 buku yang seperti di awal tadi, yang mengenai hukum administrasi negara, legislative drafting, dan juga hak warga negara di wilayah perbatasan, perlindungan hukum, hak atas pendidikan dan kesehatan. Nah, tentunya ketiga buku ini sangat menarik bagi saya untuk menelaah isinya, karena sangat bermanfaat sekali menurut saya buat kita di Fakultas Hukum dan juga masyarakat Kaltara pada umumnya mengenai pengetahuan tentang administrasi negara, apa itu administrasi, dan juga bagaimana tata cara menyusun rancangan perundang-undangan, dan juga kita akan tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, terutama kita di wilayah perbatasan. Di sini saya garis bawahi di buku beliau, yaitu ada isu penting yang dibahas di buku ketiga, yaitu mengenai pendidikan dan kesehatan. Menurut saya juga sangat penting untuk pendidikan dan kesehatan di wilayah Kalimantan Utara. Nah, selanjutnya di buku Ajar Hukum Administrasi Negara ini, yang pertama yang ingin saya bahas yaitu pada awal bab ini membahas mengenai hukum administrasi yang berhubungan erat dengan negara hukum atau welfare state atau kesejahteraan bagi negara. Terus yang kedua, dalam buku ini juga ada hubungan hukum administrasi negara dengan negara hukum. Bahkan menurut Philippus M. Hajon, saya kutip di buku beliau, bahwa ukuran atau indikasi negara hukum adalah berfungsinya hukum administrasi. Sebaliknya, suatu negara bukanlah negara hukum secara realitas apabila hukum administrasi tidak berfungsi. Artinya di buku ini sudah sangat jelas bahwa administrasi itu sangat berperan penting dalam negara hukum. Nah, ada satu kelebihan buku ini yang saya kutip, mungkin nanti juga bisa dibahas oleh para senior yang lain yang juga menjadi narasumber.
Yang pertama yaitu mengenai perbedaan antara melampaui wewenang, penyalahgunaan wewenang, tindakan sewenang-wenang, dan maladministrasi. Tentu hal ini yang menjadi kadang orang-orang menjadi salah pengertian dan juga salah menggunakan istilah-istilah ini. Kadang-kadang terbalik antara melampaui harusnya penyalahgunaan wewenang tapi malah menggunakan melampaui wewenang. Atau tindakan harusnya yang menjadi maladministrasi jadi tindakan sewenang-wenang. Tentu hal ini ada hal-hal yang berbeda. Mungkin nanti kita bisa diskusikan juga dengan Pak Dekan apa-apa saja yang menjadi apa disebut dengan melampaui wewenang, penyalahgunaan wewenang, tindakan sewenang-wenang, dan maladministrasi. Tentu ini sangat penting dalam hukum administrasi kita karena inilah menjadi kunci penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Nah, dari kelemahan buku ini hanya sedikit yang saya lihat. Yang pertama itu masih terdapat typo ya, atau kesalahan pencetakan dan juga penulisan yang serta kurang rapi penerbit dalam menyusun. Ada beberapa yang masih harusnya rata tengah jadi rata kanan. Tapi itu hal-hal kecil dan juga teknis dalam penyusunan buku hukum administrasi negara ini. Tapi secara umum, buku administrasi negara ini menurut saya sudah baik karena ini merupakan pegangan bagi mahasiswa, Fakultas Hukum khususnya, dan juga masyarakat Kalimantan Utara pada umumnya bagaimana belajar hukum administrasi. Dari bahasanya juga cukup sederhana, menurut saya, dan juga mudah dipahami oleh teman-teman mahasiswa dalam pembelajaran, dan juga kami sebagai dosen juga dalam menyampaikan materi juga dengan mengutip buku-buku beliau ini menjadi mudah karena bahasanya tidak terlalu rumit. Jadi bahasanya sangat sederhana dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Selanjutnya, buku kedua yaitu buku legislatif drafting. Yang pertama yaitu buku ajar ini sangat membantu mahasiswa dalam pembelajaran untuk memahami dan memiliki kemampuan dalam merancang perundang-undangan baik di tingkat daerah maupun nasional. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa buku legislatif drafting ini sangat penting dan sangat membantu. Bukan hanya bagi mahasiswa tapi juga bagi kalangan akademisi dan juga kalangan hukum untuk menjadi panduan, kalau saya katakan menjadi panduan untuk bagaimana kami merancang suatu perundang-undangan baik itu di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Nah, di dalam buku ini juga dalam tiap-tiap babnya itu yang saya baca itu sudah sangat lengkap untuk memberikan gambaran dalam menyusun suatu perundang-undangan. Yang ketiga yaitu membahas tentang landasan dan asas-asas apa saja yang digunakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Nah, dalam buku ini juga sebagian besar menggunakan pendekatan normatif di Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun dalam buku ini yang perlu sedikit koreksi menurut saya, nanti mungkin bisa ditambahkan ada edisi revisinya. Saya berharap ada edisi revisi juga yang akan terbit, yaitu dengan memasukkan perubahan Undang-Undang 12 2011 ke Undang-Undang 15 tahun 2019. Nah, di buku yang terakhir mengenai hak warga negara di perbatasan, yang saya lihat di buku ini yang pertama yaitu buku ini fokus pada pemenuhan dan perlindungan terhadap hak pendidikan dan kesehatan khususnya di wilayah perbatasan. Ini juga menjadi sangat penting dan juga selalu menjadi isu nasional mengenai hak warga negara di wilayah perbatasan, terutama kesehatan dan pendidikan. Dua hal ini menurut saya penting karena ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang ada di wilayah perbatasan. Yang kedua, saya juga melihat di buku ini ada keresahan dari Pak Dr. Yahya sebagai putra daerah melihat kondisi keterbatasan dan rendahnya kualitas pendidikan serta buruknya pelayanan kesehatan di perbatasan. Nah, inilah yang menggerakkan beliau untuk menulis dan melihat dari sisi yang berbeda mengenai bagaimana kualitas pendidikan serta pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan. Tentu sama-sama kita ketahui bahwa wilayah perbatasan juga sudah banyak yang mengunjungi ya, mulai dari presiden sampai menteri-menterinya.
Di pasal 2 Konvenan ECOSOC, hak ECOSOC, bahwa negara wajib hadir dalam menjamin kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Nah, disinilah kita lihat peran negara. Sejauh mana peran negara hadir dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Nah, di dalam buku ini juga yang saya baca bahwa Pak Dr. Yahya memberikan sebuah solusi, yaitu bagaimana model pengelolaan wilayah perbatasan yang harus berbasis pada hak asasi manusia dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan. Jadi artinya, kalau menurut saya, bagaimana masyarakat bisa sejahtera, yaitu asal kebutuhan dasarnya, kebutuhan pokoknya itu terpenuhi. Nah, dua hal ini sangat penting karena kita berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Pernah dalam satu kesempatan saya ikut seminar beliau, Pak Dr. Yahya menampilkan perbedaan antara Indonesia dengan Malaysia. Perbatasannya sangat jauh sekali perbedaan. Tentu juga kawan-kawan di sini sudah tahu perbedaan antara Indonesia dan Malaysia. Dari segi fasilitas juga sangat jauh berbeda, dan kita berharap dengan hadirnya buku ini bisa membuka cakrawala berpikir kita, bagaimana pola pikir kita untuk bisa memajukan potensi-potensi yang ada di wilayah Kalimantan Utara. Saya yakin banyak potensi-potensi putra daerah yang lain yang bisa bersaing dengan negara tetangga ya, negara tetangga kita yaitu Malaysia dalam hal pendidikan dan juga pelayanan kesehatan. Saya berharap dengan hadirnya buku ini bisa menjadi referensi bagi para pengambil kebijakan untuk melihat apa saja permasalahan yang ada di wilayah perbatasan. Nah, terakhir saya mengutip di buku beliau, kami lahir di perbatasan negara. Selama darah kami masih berwarna merah dan tulang kami masih berwarna putih, maka sampai kapanpun merah putih harus tetap berkibar di perbatasan negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75, mudah-mudahan dengan usia yang ke-75 ini Indonesia semakin maju dan juga bisa bersaing di dunia. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Ilham yang telah menyampaikan telaahnya terhadap buku karyanya Dr. Yahya. Selanjutnya kita persilahkan kepada Saudara Aryo. Pak Aryo, silakan. Masuk ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Ingrid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera. Pertama-tama tentu saja di hari yang berbahagia ini saya pribadi sangat bahagia sekali, sangat senang berkumpul bersama orang-orang hebat dari Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Nah, bersama itu pula saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-40, meskipun tampak usia Pak Dekan kita 17. tidak seperti 40 tahun. Di angka 2, besar 27. Selamat ulang tahun, Prof. Semoga panjang umur, sehat, sukses, dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Kedua, berkenaan dengan Hari Kemerdekaan ke-75 Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga negara ini semakin kuat dan rakyat juga semakin kuat dan rakyatnya sejahtera. Nah, berkenaan dengan itu ada 3 buku ajar
Pertama legislatif drafting, kemudian buku ajar hukum administrasi negara, dan yang ketiga buku yang sangat bermanfaat sekali, dan tentu 3 rangkai buku ini dilengkapi dengan, tentu saja ini buku yang merupakan buah karya besar dari perbatasan Kaltara untuk Indonesia. Saya kira ini hadiah yang cukup tepat sekali di ulang tahun Dirgahayu ke-75 tahun Republik Indonesia ini. Hak warga negara di wilayah perbatasan, perlindungan hukum, hak atas pendidikan dan kesehatan. Secara umum, Ibu Inggit dan kawan-kawan yang berkenan dan sempat hadir pada siang ini, saya mungkin tidak selengkap seperti Pak Dr. Ilham yang sampaikan melalui persiapan yang sangat matang. Saya hanya mempunyai catatan sedikit. Ada, kalau di perkuliahan ini contekan lah, kurang lebihnya begitu. Tapi tidak mengurangi substansi bedah buku kita untuk 3 buku yang sudah diterbitkan oleh Pak Dr. Yahya. Saya biasa panggil beliau ini Prof. Dan mudah-mudahan itu doa. Amin. Pertama, buku ajar hukum administrasi negara yang menurut saya adalah ada 2 titik penekanannya di dalam kajian hukum administrasi negara ini. Pertama adalah tentang organisasi. Kedua, tentu saja tentang aktivitas. Nah, secara yuridis, hukum administrasi negara ini tentu saja di bawah cabang ilmu hukum yang diturunkan dari ilmu hukum tata negara. Di Kalimantan Utara, saya kira hanya ada 1 fakultas hukum, yaitu Universitas Borneo Tarakan, dan satunya lagi ada Universitas Kaltara, yang juga ada fakultas sosial, politik, unikal, juga membahas tentang dari rumpun ilmu administrasi negara. Artinya, secara rumpun ilmu, baik hukum secara spesifik hukum administrasi negara ini sangat bermanfaat sekali kehadirannya sebagai buku ajar, dan saya kira bukan hanya bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa-mahasiswi di Fakultas Sospol Unikal Tanjung Selor. Secara teoritis, kajian hukum administrasi negara ini tentu saja dimulai dari abad ke-20. Hukum administrasi negara ini bermakna, dulu kan di awalnya dimaknai sebagai penjaga malam. Stigma yang dibangun dari hukum administrasi negara ketika itu hanya sebagai penjaga malam. Itu yang perlu saya garis bawahi. Nah, namun dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan dalam pengelolaan pemerintahan, tata kelola negara kita hari ini, maka ia bersambung dan berubah, bergeser menjadi sebuah tujuan utama dari didirikannya sebuah negara. Poinnya adalah welfare state. Welfare state merupakan negara kesejahteraan, bahwa satu-satunya tujuan
kita dalam bernegara adalah untuk mensejahterakan masyarakat, untuk membahagiakan masyarakat. Negara harus hadir atas kebutuhan dan pelayanan yang baik kepada warga negara. Hadirin dan teman-teman yang berbahagia, tentu saja ada hubungan istimewa antara negara dan rakyat. Nah, secara konsepsional, pejabat negara kita sebagai pelaksana dari perjanjian istimewa yang menjadi perikatan, yang mendasari perikatan hubungan antara warga dan negara. Saya kira itu entry point dari buku ajar hukum tata negara. Saya kira tidak ada hampir yang ditulis di dalam buku administrasi negara oleh Pak Dr. Yahya, Pak Dekan. Ini sudah hampir sempurna, namun secara teoritis kan begitu. Tetapi tentu saja kita tidak berharap hanya habis di tataran teoritis. Saya kira Pak Dekan dengan karyanya hukum administrasi negara ini bisa lebih ada tindakan-tindakan yang dibangun. Artinya masyarakat dalam hal ini termasuk pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara juga merespon hadirnya buku ini dan kehadiran Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan bisa menjadi embrio peradaban dan keadilan di wilayah perbatasan di provinsi termuda ke-34 di Indonesia ini. Artinya buku ajar ini dan sumber daya manusia yang hadir di Fakultas Hukum Universitas Borneo ini saya kira bisa diajak kerjasama untuk menjadikan dan mengantarkan, termasuk mendorong Provinsi Kalimantan Utara ini benar-benar jadi provinsi yang terdepan dalam arti terbangunnya masyarakat yang sejahtera itu. Baik Ibu Inggit, itu yang pertama tentang buku ajar hukum administrasi negara. Yang kedua, saya juga tidak mengkritik, tetapi kekurangannya memang ada pada perubahan, karena sebelumnya di Undang-Undang Nomor 10 2004 kemudian berubah jadi 12 2011, terus ada perubahan lagi di Undang-Undang Nomor 15 2019. Pada prinsipnya saya kira secara substansi di buku itu, di khususnya buku ajar legislatif drafting sudah masuk semua, mulai dari dasar-dasar teoritis, kemudian asas, dan ada juga dilampirkan undang-undangnya. Saya kira ini sudah hampir sempurna. Nah, di kendala teknis saya kira dalam hal penerapannya, contoh salah satu progres peraturan daerah, karena kita adalah provinsi termuda di Indonesia, saya kira masih banyak peraturan-peraturan daerah yang perlu dihadirkan untuk mendorong tentu saja membawa manfaat yang lebih baik, tersedianya landasan alas hukum yang jelas, kepastian hukum yang tentu saja itu akan berdampak baik, bermanfaat sebagaimana cita-cita negara ini, yaitu negara hukum, prinsip negara hukum yang mampu menciptakan negara dengan hubungan rakyat yang berdampak pada kesejahteraan, sebagaimana filosofi dan visi misi Provinsi Kalimantan Utara sebagai
halaman depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, legislatif drafting ini tentu saja saya berharap secara teoritis sudah baik, dan mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswa yang aktif di Fakultas Hukum langsung membeli buku ini dan menjadikan ini sebagai referensi utama dan bisa belajar baik secara teoritis, karena di dalamnya saya baca juga sudah ada contoh-contoh dan untuk action praktisnya, cara membuat undang-undang, kemudian turunannya sampai di peraturan daerah dan lain sebagainya. Ini sangat bermanfaat sekali. Saya kira bisa menjadikan pendorong atau pemicu. Karena kita sadar bahwa tingkat minat baca mahasiswa di Kalimantan Utara itu memang sangat masih kurang dan sangat memprihatinkan sekali. Saya ingat dulu ada toko buku di Tarakan sempat tutup, begitu ya Pak Dokter ya, sempat tutup. Dan ini kan sangat budaya literasi kita di Kalimantan Utara ini sangat memprihatinkan. Nah, saya kira ada Pak Dr. Yahya, seorang dosen, beliau juga selain aktif menulis buku, juga aktif sebagai narasumber di mana-mana, termasuk sebagai ujung tombak dari pembuatan peraturan daerah di Kalimantan Utara ini. Saya kira kehadiran beliau sangat bermanfaat. Artinya pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang ada, saya kira bisa memanfaatkan kehebatan beliau ini, Pak Dr. Yahya ini. Jadi artinya kita sudah punya sumber daya manusia yang baik, yang secara keilmuan, secara kualitas, dan bisa bersaing, bukan hanya di taraf nasional, tapi saya kira sudah go internasional. Dan Fakultas Hukum punya sumber daya manusia yang siap untuk itu. Saudara kalian, kawan-kawan, bapak, ibu-ibu, yang ketiga adalah buku tentang maksudnya ketiga buku ini saya kira pada prinsipnya sangat berkaitan sekali. Entry point-nya adalah bagaimana kemudian buku ini tidak hanya habis di tataran konsepsional saja. Karena saya ingat ada kalimat yang keluar dari seorang pakar hukum tata negara di Indonesia. Beliau yang pernah mengisi ruang pemerintahan baik di yudikatif sebagai hakim MK, kemudian di legislatif sebagai anggota DPR, kemudian di Menteri Pertahanan di eksekutifnya, dan hari ini beliau di Kemenkumham, yaitu Prof. Dr. Mahfud, pernah mengatakan bahwa membangun negara Republik Indonesia ini secara konsepsional itu sudah tuntas, karena yang dia sampaikan adalah sudah habis teori di gudang. Artinya bacaan-bacaan kita dari segi landasan hukum, peletakan dasar-dasar hukum yang juga tertuang di dalam konstitusi kita, bahwa kita mengakui bahwa Indonesia ini berdasarkan hukum. Namun satu sisi yang menjadi persoalan kita hari ini adalah pada tataran taktisnya, pelaksanaannya, praktiknya itu yang masih menyimpan rasa tidak percaya dari sebagian masyarakat Indonesia. Ya, saya kira itu dulu Bu Inggit yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya
ucapkan terima kasih atas kepercayaan ini yang sudah berkenan membawa kami dan mengajak kami dan mempersilahkan saya pribadi sebagai alumni Fakultas Hukum angkatan 2003 dan lulus 2009, dan hari ini saya berprofesi menjalankan profesi saya ini sebagai seorang advokat. Mudah-mudahan alumni Fakultas Hukum dan hadirnya buku-buku yang ditulis oleh Pak Dr. Yahya bisa menjadi rujukan kita, termasuk pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Baik, terima kasih kepada Pak Aryo. Beliau telah menyampaikan telahnya terhadap 3 buku karya Dr. Yahya Ahmad Zain. Luar biasa analisanya. Sekali lagi terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Sulaiman. Oke, Prof. Sulaiman, sudah siap? Siap. Baik, silakan Pak Sule. Ya, baik, terima kasih banyak Bu Inggit atas kesempatannya. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah sallallahu Muhammad rasulullah. Pertama-tama saya mau mengucapkan dulu kepada Pak Dekan Fakultas Hukum selamat hari ulang tahun. Semoga panjang umur Pak dan sehat selalu. Karena kalau cuma panjang saja umurnya tapi sakit-sakit juga tidak bagus itu. Iya. Jadi harus panjang dan sehat. Sehat. Bisa dinikmati kehidupan. Ditambah dengan bahagia selalu, Pak. Oh iya, betul sekali. Ya, karena kalau Bapak tidak bahagia hanya Inggit aja yang bahagia itu. Hanya Inggit saja yang bahagia. Ya, yang punya yang saya hormati sumber, ada Pak Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Suryanata Al-Islami MH. Nah, itu. Saya tidak perlu sebutkan titelnya yang pertama, gitu ya. Jadi saya langsung menyebutkan saja titelnya yang kedua, MH. Jadi beliau adalah keluarga kita juga ternyata, gitu kan. Kemudian Bapak pengacara kita, Pak Aryono Putra. Rasanya kalau saya menyebut beliau ini baru kemarin kami berkumpul bersama di Jogja, juga mungkin Pak Dekan makan bersama, ya terkadang juga kami masak sendiri gitu untuk memakan makanan yang kalau bukan Pak Dr. Yahya yang beli, berarti Pak Aryo. Kalau ditanya, apakah saya pernah beli makanan? Tidak pernah. Ya tentunya saya sangat bersyukur sekali karena Pak Dr. Yahya, Pak Dekan dengan Pak Aryo yang mungkin sampai hari ini mengantarkan ya kita semua saya kira bisa sampai hari ini selalu eksis. Ya tentunya eksisnya di bidang kita masing-masing. Kemudian Pak Dr. Ilham juga, nah ini adinda saya yang menurut saya juga punya punya kesadaran untuk selalu mau maju, kesadaran untuk selalu mau eksis, dan yang terakhir mungkin kesadaran yang selalu mau jadi orang hebat. Dan menurut saya itu adalah poin yang sangat atau bekal yang sangat baik untuk Pak Dr. Ilham, karena menurut saya jarang sekali orang yang mau memanfaatkan misalnya kekuatan orang tua dengan bagaimana kemudian dia bisa mengolah dirinya sendiri gitu ya. Nah, salah satu yang dilaksanakan oleh Pak Dr. Ilham hari ini itu adalah ya bagaimana kemudian bisa memposisikan dirinya dimanapun beliau ini berada. Nah, kemudian yang terakhir
Adinda Inggit Hakim, ya adik juga di Fakultas Hukum waktu itu. Saya masih ingat, saya dulu yang ospek beliau, saya sempat kasih naik turun tangga dan sempat saya suruh menyanyi. Dan tidak hilang diingatan itu, membekas. Tapi tidak sempat jatuh cinta kan? Oh tidak Pak, tidak. Sakit paha aja naik turun tangga 3 kali. Ya itu mungkin, ya Ibu Inggit, terima kasih banyak sekali lagi Pak Doktor dan Ibu Inggit yang sudah mengajak. Ini saya kira kesempatan yang baik karena sudah diberikan kepada saya untuk kemudian bisa terlibat dalam kegiatan ini. Dalam kegiatan ini, bedah buku ini saya kira memang dari ketiga buku yang disuplai kepada saya melalui Pak Dr. Ilham, yang sempat terbaca itu hanya 1 buku, yaitu berkaitan dengan hukum administrasi negara. Nah, dari hukum administrasi negara ini, dari daftar isi yang saya baca itu memang hampir sudah mewakili semua materi-materi penting yang ada di dalam hukum administrasi negara. Nah, berkaitan dengan isinya juga ada penekanannya, kalau saya baca hampir sudah memberikan gambaran apa yang menjadi poin besar misalnya di dalam judul itu. Nah, kalau misalnya saya berikan contoh, ada di dalam pasal di halaman 2 itu misalnya memberikan gambaran berkaitan dengan apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan konsep negara hukum itu. Nah, misalnya kalau saya contohkan itu pendapatnya misalnya Aristoteles yang berasal dari pendapat Plato itu sudah memberikan gambaran besar di dalam buku ini yang menyatakan bahwa ternyata memang yang dimaksud dengan negara hukum itu dibatasi atas konstitusi gitu. Jadi tidak ada tindakan atau apapun yang dapat dilakukan oleh orang itu yang tidak didasarkan atas hukum gitu. Apa hukum itu? Hukum itu adalah konstitusi itu sendiri. Nah, inilah yang kemudian yang saya katakan bahwa di dalam buku ini sesungguhnya sudah memberikan pengetahuan yang secara pointer itu berkaitan dengan apa yang diinginkan misalnya di dalam judul di dalam buku itu sendiri. Misalnya salah satunya contoh itu tadi. Nah, ada beberapa hal sebenarnya yang saya ingin sampaikan teman-teman di dalam buku ini. Yang pertama tadi konsep negara hukum, kemudian berkaitan dengan sumber kewenangan, dan yang ketiga itu berkaitan dengan diskresi dan presumption. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa saya sudah membaca buku ini, tapi secara garis besar apa yang diinginkan di dalam daftar isinya itu sesuai dengan poin-poin pentingnya itu sudah ada di dalam penjelasan di dalam buku ini. Jadi kita tidak lagi ragu kalau misalnya ada pertanyaannya Pak Ardan ini kan, ini ada pertanyaannya Pak Ardan, misalnya apa yang membedakan antara buku hukum administrasi negara yang diterbitkan oleh Pak Dr. Yahya dengan hukum administrasi negara yang diterbitkan dengan buku lain. Nah, saya tidak membaca banyak dengan hukum administrasi yang diterbitkan oleh misalnya penulis lain, tapi pada prinsipnya di dalam buku yang diterbitkan oleh Pak Yahya ini itu sudah menggambarkan Pak Ardan apa yang kita mau tahu berkaitan dengan hukum administrasi negara itu sendiri. Makanya kan coba kita lihat misalnya, buka kok tadi. Kita bisa lihat misalnya itu berkaitan dengan misalnya kita lihat bab 1 misalnya kan, bab 1 itu membicarakan berkaitan dengan konsep negara hukum dan hukum administrasi negara misalnya kan. Kemudian yang kedua peristilahan dan pengertian HAN misalnya. Nah, kalau misalnya kita mau mengejar
berkaitan dengan pengertian hukum administrasi negara, misalnya kita bisa lihat di pasal 20, misalnya di halaman 20 misalnya ada 3 komponen besar misalnya yang bisa dijadikan sebagai dasar di dalam hukum administrasi negara. Nah, artinya apa? Bahwa dengan informasi ini itu sudah bisa memberikan gambaran kita bahwa ketika kita berbicara hukum administrasi negara, maka inilah komponen besarnya yang bisa kita dijadikan alas hak untuk melaksanakan kebijakan itu. Misalnya kan kalau saya itu misalnya hukum untuk penyelenggara pemerintah yang meliputi misalnya sumber wewenang administrasi negara itu sendiri. Nah, belum lagi misalnya kita berbicara berkaitan dengan kewenangan, sumber, dan tata cara misalnya memperoleh kewenangan. Nah, saya sebenarnya agak senang sekali membaca buku ini karena sudah memberikan frame pemikiran saya bahwa ternyata di dalam hukum administrasi negara itu bukan hanya 2 hal. Karena selama ini yang saya pahami ketika kita berbicara sumber hukum administrasi negara itu hanya ada 2, misalnya ketika kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkan di dalam undang-undang itu, misalnya ketika kita melaksanakan kewenangan kita tidak didasarkan atas hukum, itu kan dikategorikan sebagai melampaui kewenangan kita, gitu kan? Nah, terus kemudian apa yang sudah diberikan kewenangan kepada kita, tapi kita memanfaatkan kewenangan itu, maka itulah disebut sebagai penyalahgunaan kewenangan. Nah, namun ternyata, ini makanya juga saya beruntung sekali karena bisa disuplai buku ini. Karena ternyata ada beberapa hal, ada juga ternyata tindakan sewenang-wenang dan juga ada yang dimaksud dengan maladministrasi. Nah, saya kira 2 pengetahuan penting ini menurut saya itu sangat baik untuk kita kemudian kembangkan, untuk kita kemudian bisa teliti lagi ke depannya gitu kan. Nah, seperti apa model yang dimaksudkan dengan tindakan sewenang-wenang dan begitu juga dengan tindakan maladministrasi. Ya, karena menurut pemahaman saya tadi yang berkembang di dalam hukum administrasi itu hanya 2 hal saja. Apalagi kita misalnya sebagai penyelenggara negara itu selalu akan berbenturan terhadap apa yang ingin kita mau laksanakan ke depan. Nah, makanya saya bilang buku ini sudah, sekali lagi saya katakan ya, buku ini sudah memberikan gambaran sesungguhnya kepada kita. Kalau hanya kita ingin mendalami pengetahuan kita tentang hukum administrasi negara, maka saya kira buku ini cukup untuk bisa kita pelajari, ya kan? Nah, kalau misalnya berkaitan dengan kesalahan penulisan dan lain sebagainya, itu saya kira hal yang lumrah, ya tinggal nanti dikembangkan. Namun kalaupun saya mau kasih masukan, mungkin ada bukunya, ini pernah saya belajar di Jogja, ada buku sebenarnya menarik yang saya baca, itu bukunya Prof. Muksan. Nah, ini buku legenda. Nah, mungkin bisa juga dikombinkan masuk ke dalam buku ini karena beliau itu tegas sekali mengatakan bahwa tidak ada istilah hukum administrasi negara itu, yang ada hanyalah hukum tata pemerintahan. Nah, itu katanya Prof. Muksan. Karena beliau menganggap kenapa hukum tata pemerintahan, ya karena yang dilihat itu adalah bagaimana pemerintah menjalankan organ itu, bukan negara. Jadi beliau itu membedakan antara negara dan pemerintah. Nah, makanya dia membedakan antara hukum administrasi negara dengan hukum tata pemerintahan. Nah, kalaupun misalnya nanti mau disandingkan masuk ke dalam buku hukum administrasi negara, saya kira itu bisa dipakai. Bukunya itu kalau tidak salah warna biru, bukunya Profesor Muksan. Itu mungkin bisa dikombinkan untuk bisa mengupas tuntas berkaitan dengan hukum administrasi negara yang berkaitan dengan kewenangan tadi. Nah, yang terakhir yang saya mau bahas berkaitan dengan press emission. Saya sangat tergelitik sekali, bukan tergelitik ya, apa namanya istilahnya. Saya mendapatkan penyegaran hari ini dengan membaca buku ini, bahwa memang ternyata press emission atau diskresi itu sangat dibutuhkan oleh siapapun yang melaksanakan kewenangannya itu yang bertindak atas nama negara.
Kenapa demikian? Karena memang ternyata kalau dikaitkan dengan welfare state atau negara kesejahteraan ini, ternyata memang tidak boleh ada kewenangan itu yang kosong. Ada kita mau berbuat, tapi tidak ada dasar hukum kemudian yang bisa melekat di kita untuk melaksanakan kewenangan kita. Nah, karena berdasarkan dengan teori welfare state tadi, berdasarkan dengan negara kesejahteraan tadi, maka yang namanya penyelenggara negara itu didorong untuk bagaimana kemudian bisa melakukan diskresi. Kalau di dalam melaksanakan tugasnya itu tidak ada dasar hukum yang melandasi. Nah, ini yang menarik sekali menurut saya, yang terakhir ini yang sempat saya baca berkaitan dengan diskresi. Nah, namun memang kalau saya dalami ada pendapat pakar yang menjelaskan bahwa ternyata diskresi ini itu sangat baik untuk dilakukan bagi tugas dan kewenangannya berdasarkan atas negara. Namun katanya ini namun diskresi yang dilakukan atau yang dikeluarkan ini itu tidak boleh, dan diskresi atau press emission yang dikeluarkan ini itu betul-betul bermanfaat bagi orang banyak. Nah, makanya dia sejalan dengan yang diistilahkan itu welfare state atau negara kesejahteraan itu. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa dengan buku ini saya terus terang saja saya sangat tercerahkan, dan saya ada beberapa pengembangan pemikiran yang coba saya dalami, sehingga kemudian mudah nanti ada bisa kedepannya buku ini bisa sempurnakan lagi, karena ada beberapa pakar juga yang menurut saya penting juga untuk dimasukkan di dalam buku ini sebagai pembanding misalnya pengetahuan di bidang hukum administrasi negara. Nah, mungkin itu Pak Ibu Inggit, saya tidak menjelaskan berkaitan dengan legal legislative drafting karena saya tidak sempat membacanya. Yang saya baca cuma hukum administrasi negara, dan saya juga mungkin tidak menyampaikan berkaitan dengan hak dan kewajiban di wilayah perbatasan itu, ya, karena memang saya kira satu buku kalau kita sudah mendalami lebih baik itu mungkin sangat bermanfaat untuk kita. Ya, prinsipnya sekali lagi buku ini sudah luar biasa dan sudah bisa dijadikan pedoman untuk mengembangkan hasanah pengetahuan kita di bidang hukum administrasi negara. Saya kira itu sekian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam. Baik, selamat siang Pak Suleh. Terima kasih telah menelaah bukunya Pak Dekan. Untuk mempersingkat waktu, saya informasikan bahwa saya diperingatkan oleh host Adri bahwa kalau boleh kita sampai setengah 1 karena jam 1 akan ada ujian skripsi atau ujian proposal. Iya, untuk mempersingkat waktu, kami beri kesempatan kepada Pak Surya. Apakah Pak Surya sudah siap? Narasumber kita yang terakhir. Pak Surya, selamat siang. Pak Surya sudah siap? Sebentar Bu Inggit, tadi beliau terkeluar kayaknya. Jaringan. Sebentar beliau join lagi. Belum ya? Belum. Sebentar beliau join lagi Bu Inggit. Tadi konfirmasi terkeluar kayaknya beliau. Gitu ya. Oke, sementara menunggu beliau join sebentar. Apakah sudah mencoba untuk bergabung kembali? Ada Pak Sulaiman juga, Manlau, selamat siang Manlau.
bergabung dari Makassar ini ya. Oke, sambil menunggu mungkin dari Pak Dekan ada tanggapan? Baik, kasih Bu Inggit. Ini ada beberapa pertanyaan nih saya kira. Oke, Menunggu bisa. langsung saja. Ini saya lihat di chat Alif. Apa yang menjadi Alif, Ardan. Pak Ilham ini ya. Untuk saya, apa yang membedakan hak warga negara di kawasan dengan hak-hak pertengahan? Oh ya, jadi sebenarnya saya kira apa yang membedakan, pertama gini, warga negara di wilayah perbatasan itu kan kita tahu bahwa saat ini perbatasan itu menjadi halaman depan dari keberadaan satu negara. Apa yang membedakan? Saya kira karakter di perbatasan itu selalu saja ada prem terbelakang, terpinggir, kan gitu. Kemudian daerah 3T lah, sering disingkat seperti itu. Nah, sehingga tentu saja ini memiliki perbedaan dengan daerah-daerah yang di luar perbatasan. Karena perbatasan identik sekali dengan terbelakang, kemudian tertinggal, maka dalam konteks hak warga negara, saya kira disitulah yang harus ada afirmatif terhadap warga negara di wilayah perbatasan. Contoh mudah, Pak Mas Alif. Misalnya begini, dalam kondisi sekarang, anak-anak sekolah kita di perbatasan tentu saja tidak bisa kita samakan dengan anak-anak sekolah yang ada di luar wilayah perbatasan. Dalam konteks pandemi COVID, di mana proses perkuliahan secara daring, proses pendidikan banyak dilakukan secara daring, ya sementara bagaimana kita mau menyamakan dengan yang di perbatasan? Lah mereka akses jaringan saja susah. Jangankan di perbatasan ini, Pak Ketua KPU saja keputus-putus kata Pak Dr. Ilham. Apalagi mereka yang ada di wilayah-wilayah perbatasan kita yang langsung berhubungan langsung dengan Malaysia begitu. Nah, ini yang saya kira memang tidak boleh ada pembedaan. Dari sisi hak misalnya, hak itu sama. Tapi kan di kita untuk akses saja itu jauh berbeda dengan mereka gitu. Sehingga ini yang menjadi parameternya. Terus apa yang kapan seorang negara dikatakan? Nah, dalam teori hak asasi manusia, pemenuhan itu ada 3 sebenarnya. To protect, to respect, to fulfill. Jadi tidak hanya menghormati, tetapi juga melindungi. Tidak cukup hanya melindungi, tapi sampai pada fulfill atau pemenuhan. Jadi tadi dalam konteks hak pendidikan misalnya, ya bagaimana akses terhadap mereka itu betul-betul bisa dijamin oleh negara agar tidak ada perbedaan-perbedaan tadi. Ini yang saya kira penting. Jadi kapan terpenuhinya dari sisi teori tadi ada 3 hal prinsip tadi, to protect, to respect, to fulfill. Nah, kita konsen pada tahapan terakhir itu pemenuhan hak. Saya kira ini bagian penting bagi warga negara di wilayah perbatasan. Saya kira itu sudah masuk Pak Surya belum? Baik Pak, terima kasih Pak Dekan untuk jawabannya Pak. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dekan. Untuk sementara tanggapannya itu dulu karena masih ada sepertinya. Pak Surya sudah join kembali? Masih belum kayaknya pinggir. Nah, ini satu lagi saya dari siapa nih, Pak Ardan nih. Oke, silakan ditanggapi Pak dari Pak Ardan. Apa yang menjadi pembedaan? Tadi saya kira sebagian sudah dijawab oleh Pak Sulaiman. Jadi Pak Ardan paling tidak di buku Hukum Administrasi Negara ini memang sengaja saya desain, itu bahasanya tadi disampaikan. Itu kita pakai bahasa yang paling mudah. Dari 8 bab yang ada, yang menarik dari buku ini memang sengaja karena desainnya buku ajar, itu di setiap akhir selalu ada soal latihan. Jadi ini maksudnya apa? Maksudnya agar pembaca di setiap bab itu kemudian bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Kalau pembaca yang misalnya pembaca dari kalangan masyarakat atau dari kalangan umum. Nah, kalau dari kalangan mahasiswa, ya tentu saja ini akan soal-soal latihan di setiap akhir bab dalam buku ini juga menjadi bagian penting untuk mengetahui sejauh mana nanti pemahaman mahasiswa terhadap materi tersebut. Jadi ini salah satu hal yang membedakan. Jadi kalau selama ini mungkin
buku hukum administrasi negara itu sifatnya hanya umum saja, general. Nah, dalam konteks ini karena memang desainnya buku ajar, saya dan beberapa penulis yang ada di dalam sini itu memang mendesainnya ada soal-soal latihan di setiap akhir bab. Jadi jadi setiap bab itu dari 7 bab, dari 8 bab yang kita susun ini itu ada latihannya. Nah, kalau dari sisi materi substansi, saya kira memang kita coba menggabung berbagai macam materi hukum administrasi negara, termasuk perkembangannya di dalam satu buku ini. Jadi buku ini tidak hanya bicara soal konsep negara hukum dan hukum administrasi negara, tidak hanya bicara soal peristilahan dan pengertian, tidak hanya bicara kedudukan dan ruang lingkup, tidak hanya bicara soal sumber hukum administrasi negara, tapi misalnya kita juga menyelipkan soal wewenang, sumber, dan tata cara memperoleh wewenang. Yang di dalamnya saya kira kita sudah mafhum, termasuk soal maladministrasi. Ini yang menarik, yang sekarang sebenarnya dalam konteks perkembangan hukum administrasi negara kita, ada lembaga ombudsman misalnya, yang memang banyak menelisik soal maladministrasi ini. Ini juga perkembangan terbaru yang coba kita masukkan. Termasuk soal penegakan hukum administrasi, Pak Ardan. Jadi juga ada di bab 7 itu bicara soal penegakan hukum administrasi. Bagaimana penegakan hukum administrasi sampai pada proses PT-UN. Walaupun memang belum begitu semua ketentuan mengenai penegakan hukum administrasi ini kita masukkan, karena ada mata kuliah tersendiri di Fakultas Hukum, itu kan kita tahu semua ada hukum acara peradilan tata usaha negara. Jadi itu nanti biarlah menjadi ranah. Tapi hukum administrasi di buku ini sudah memberikan pengantar soal penegakan hukum administrasi, termasuk perlindungan hukum administrasi. Ini juga yang saya kira relatif lebih baru, hadirnya Undang-Undang 30 2014 yang kita masukkan juga di lampiran dari buku ini, itu juga menjadi bagian penting sebenarnya materi soal perlindungan hukum administrasi. Jadi saya kira itu, selebihnya banyak masukan tadi dari Pak Dr. Ilham, Pak Aryo, dan Pak Sulaiman. Saya kira bagus sekali, saya mencatat, mudah-mudahan ini bisa jadi perbaikan berikutnya. Saya kira itu. Oke, baik Pak. Sekali lagi Pak Surya sudah bergabung kembali atau belum? Belum kayaknya Bu Igit. Sebentar. Belum ya, oke. Baik, saya coba hubungin beliau dulu. ada tanggapan juga untuk Pak Aryo di chat. Ada pertanyaan juga untuk Pak Aryo di chat. Coba Pak Aryo mungkin bisa dari Ardan juga bisa menanggapi. Silakan Pak Aryo. Ya, Bu Inggit, terima kasih Bu Inggit. Dari Pak Ardan ya. Ya. Pertanyaannya. Ya, pertanyaannya sudah dapat dilihat. Buka buku kan ini dan legislatif drafting dapat menjawab pertanyaan atau pemahaman dari intinya, bisa memberikan pemahaman kepada aparatur negara khususnya di wilayah Kaltara. Baik, Bu Inggit, Pak Ardan, ini Pak Ardan ini pengacara senior. Beliau rasanya lebih senior dari saya karena turun dari alumni langsung jadi pengacara. Pada prinsipnya buku ini sangat komplit. Saya kira kalau persoalan apakah hadirnya buku ini bisa memberikan pemahaman atau manfaat baik secara teori dan praktik bagi aparatur sipil negara khususnya untuk wilayah kita di provinsi termuda, saya kira ini sudah bisa memberikan pemahaman, bisa memberikan cakrawala secara konsepsional, meskipun memang secara praktis, artinya secara praktek masih ada hal-hal yang saya kira masih kurang, tetapi
secara teoritis buku ini sudah komplit dan memenuhi dan bisa membuka cakrawala dan sebagai pengantar yang baik bagi aparatur sipil negara kita khususnya wilayah Kaltara. Jadi buku ini bisa membangun stigma yang baik tentang tugas pokok para aparatur sipil negara kita, dan secara teknis saya kira sudah bisa menjawab. Begitu Pak Ardan. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Pak. Pak Surya sudah hadir. Bagaimana Pak Surya sudah join? Sudah. Kembali. Oke, baik. Selamat siang Pak Surya. Ya, selamat siang. Mohon maaf, tadi sudah dipotong karena menunggu Pak Surya join kembali. Kami persilakan Pak Surya untuk menelaah bukunya Pak Dekan atau Pak Dr. Yahya. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Gid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Siang. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan. Tadi saya sempat melihat ada Ayanda Haji Muhammad Agang Sinja. Salam takzim buat beliau. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat, panjang umur, dan bisa terus memberikan inspirasi buat kita-kita yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan beliau. Kemudian yang kita hormati dan kita muliakan, kita banggakan Bapak Dekan kita, guru kita, Bapak Dr. Yahya Ahmad Zain. Sekaligus kita ingin mengucapkan selamat milad Pak Dekan. Semoga senantiasa disehatkan, panjang umur, dan bisa terus menginspirasi untuk melahirkan kemaslahatan buat kita di Kalimantan Utara. Beliau saya kira tokoh muda yang luar biasa. Ini investasi besar buat Kaltara. Saya sepakat dengan Dr. Aryo tadi. Kita harus panggil beliau Prof. Jadi mudah-mudahan ini semakin mempercepat Prof beliau ke depan. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan juga guru saya, Bapak Dr. Muhammad Ilham Agang, yang sudah berkomunikasi ke kita untuk memberikan saya kesempatan untuk bisa hadir di forum yang terhormat dan luar biasa ini. Kemudian juga yang saya banggakan, walaupun secara usia mungkin saya lebih tua, tapi sesungguhnya secara keilmuan beliau-beliau ini justru adalah senior saya. Saya biasa memanggil beliau ini Panglima ya. Panglima saya, Bung Aryono Putra, SHMH. Nah, ini beliau, saya tiap hari dapat tausiah beliau ini, Pak Dr. Ilham. Jadi saya biasa bagi ke Dr. Ilham kalau habis dibagi oleh Panglima saya ini. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan ada pimpinan Bawaslu, Pak Sulaiman, yang juga hadir beserta semuanya. Saya mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Saya merasa terhormat sekali diberikan kesempatan berada di forum yang luar biasa ini. Saya alhamdulillah bisa menjadi bagian keluarga besar Universitas Hukum Borneo Tarakan, di mana beberapa waktu yang lalu diberi kesempatan untuk bisa belajar bersama-sama. Dan pada hari ini adalah forum saya juga bisa belajar ya. Kalau mendengarkan pemaparan dari Dr. Ilham, kemudian Bung Aryono, kemudian Pak Sulaiman, saya karena kebagian yang terakhir itu biasa ada ada untung ruginya. Untungnya itu biasa kita kalau sudah terakhir itu sudah habis disampaikan oleh semua narasumber. Atau kemudian kita harus menyelesaikan yang belum disampaikan oleh narasumber yang lain. Tapi kalau saya lihat pemaparan beliau-beliau, saya sepakat kayaknya pada pendapat yang pertama, bahwa sudah selesai semua dibahas oleh Dr. Ilham,
Bu Aryono, kemudian Pak Sulaiman. Namun saya kira saya ingin menegaskan bahwa tradisi ini adalah tradisi yang baik ya. Dalam rangka miladnya dekan kita, Pak Dr. Yahya Ahmad Zain, kemudian kita tradisikan dengan membuka forum-forum ilmiah seperti ini. Saya kira ini perlu terus kita rawat sama-sama untuk kita tradisikan, karena mohon maaf, Pak Dr. Yahya di usia 40 tahun ini saya lihat sungguh luar biasa produktif. Kalau saya lihat catatan bahwa sejak tahun 2007 sampai 2016 itu ada sekitar 8 buah karya tulis yang sudah beliau buat dalam bentuk buku. Dan tentu ini perlu semakin produktif, dan mudah-mudahan di usia 40 ini harapan kita, karena menurut yang saya yakini dalam agama saya, usia 40 tahun itu adalah usia masa keemasan. Masa keemasan manusia dalam menapaki kehidupan. Jadi keemasan secara fisik, intelektual, emosi, dan spiritual. Maka kalau bicara konteks sejarah kerasulan, Rasulullah itu diangkat umur 40 tahun. Dan itu masa-masa keemasan, dan saya kira sungguh luar biasa tradisi ini sudah kita laksanakan sama-sama. Sekali lagi selamat Prof. Yahya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kami yang tua secara usia tapi minim secara ilmu. Nah, untuk itu saya kira saya membaca secara sekilas apa yang di-share oleh Pak Dr. Ilham kepada saya terkait 3 karya Dr. Yahya, buku ajar tentang hukum administrasi negara, kemudian buku ajar legislatif drafting, kemudian buku hak warga negara di wilayah perbatasan. Buku-buku yang luar biasa ini saya kira tidak hanya bermanfaat untuk menjadi buku ajar di dalam dunia akademis perkuliahan, tapi bagi kami, saya melihat bisa juga menjadi referensi yang sangat diperlukan oleh kami penyelenggara, khususnya di KPU, khususnya terkait dengan hukum administrasi negara. Saya kira ini tentu kami perlu banyak belajar, walaupun saya tidak membaca secara satu persatu terperinci isinya, tapi saya kira apa yang sudah dibuat oleh Dr. Yahya ini menjadi bagian yang sangat baik. Di mana selain Pak Dr. Yahya, kemudian ada Ibu Ristina Yudanti ya, SHMH, kemudian ada Pak Yasser Arafat. Saya melihat beliau ini adalah tokoh-tokoh muda yang luar biasa, akademisi yang luar biasa yang bisa melahirkan karya-karya terbaiknya. Menurut saya ini adalah satu yang sangat bermanfaat. Di usia 40 tahun Pak Dr. Yahya membuat atau bisa melahirkan banyak tulisan yang menurut saya menulis itu adalah bagian dari merawat ilmu dan sejarah, dan Pak Dokter sudah melakukan itu. Bisalah dibagi kepada kami ini bagaimana kiat-kiat sehingga bisa menulis agar lebih produktif ke depan. Kemudian selanjutnya dari buku yang ada ini, saya kira selain tentu semuanya menarik menurut saya. Bung Aryono tadi sekilas menyampaikan terkait umpamanya, saya justru tertarik tentang hak warga negara di wilayah perbatasan. Kita yang berada di wilayah perbatasan ini tentu harus memberikan penguatan kesadaran kepada masyarakat atau warga kita yang ada di sana bahwa mereka punya hak, bahwa negara memang harus hadir di setiap sudut kehidupan di seluruh wilayah NKRI, termasuk yang ada di perbatasan, pedalaman, dan lain-lain. Nah, buku ini saya kira Pak Dokter tentu bisa diluaskan agar bisa didapatkan aksesnya oleh masyarakat secara luas, khususnya tentang hak warga negara perbatasan. Terkait hukum administrasi negara, legislatif drafting, tentu ini kalau menurut saya, tadi diskusi sedikit dengan Bung Aryo, bukunya memang harus serius kayaknya Pak Prof. Yahya. Jadi, atau mungkin perlu juga dibuat buku-buku yang serius tapi kita renyah membacanya. Jadi mungkin ke depan bisa dilahirkan karya-karya yang selain mungkin tingkat mutu keilmuannya itu tidak
dikesampingkan, tapi juga kemudian kita bisa renyah membaca karya-karya yang ada. Tentu saya berharap bahwa tulisan Pak Dokter dan kawan-kawan yang ada di buku ini tidak hanya sekedar gagasan teoritis, tapi bisa kemudian menjadi rujukan kalau kami di penyelenggara KPU dan Bawaslu, termasuk yang ada di pemerintahan, teman-teman ASN dan lain-lain. Sekali lagi saya kira saya tidak banyak bisa yang saya sampaikan, tapi sungguh forum yang baik ini selain silaturahmi walaupun lewat media virtual, yang paling penting hari ini adalah kita bisa memberikan doa-doa terbaik kita untuk guru kita, untuk sang inspirator kita, Pak Prof. Dr. Yahya, sehingga mudah-mudahan senantiasa disehatkan panjang umur dan ke depan beliau terus bisa melahirkan karya-karya terbaiknya selain buat Kaltara dan juga buat NKRI. Saya kira demikian, Pak Inggit. Mohon maaf Pak Dokter apabila tidak sesuai ekspektasi apa yang saya sampaikan, tapi saya berharap silaturahmi ini perlu terus dirawat, forum-forum seperti ini perlu terus kita rawat, sehingga kemudian terjalin terus hubungan antar sesama alumni Universitas Hukum di Kalimantan Utara. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Salam takdim dan hormat saya Pak Prof. Yahya. Sehat selalu, panjang umur. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Surya sudah meluangkan waktu dan terima kasih atas tanggapannya. Peserta webinar hari ini, Pak Surya sebagai narasumber terakhir kita pada kesempatan hari ini, dan waktu kita tinggal 15 menit kurang lebih. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Sebenarnya sudah terjawab tadi juga pertanyaan sebelum Pak Surya. Ada 1-2 pertanyaan mungkin yang belum terjawab, kita langsung saja. Ada pertanyaan kepada Pak Ilham di chat, forum chat. Pak Ilham bisa membacanya? Ya, siap. Atau perlu saya baca? Sudah, bisa terbaca. Oke. Kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Silakan Pak Ilham. Oke, baik. Terima kasih Bu Inggit atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk Pak Suryanata yang berkenan hadir. Walaupun agak kesulitan tadi Pak ya, karena jaringan juga. Tentunya juga tadi pertanyaan dari Pak Alif tadi sudah banyak dibahas dan jawab oleh Pak Dekan. Yang pertanyaan buat saya nih, saya jawab apa pertimbangan saya untuk membedah buku ini. Karena satu, saya membaca di buku hukum administrasi yang lain belum menemukan secara rinci mengenai perbedaan antara yang seperti saya jelaskan di awal tadi materi saya mengenai apa itu wewenang, apa itu melampaui kewenangan, atau apa penyalahgunaan wewenang maupun maladministrasi. Dan sebagai pembanding ada beberapa buku yang sudah saya baca, bukunya Prof. Hajon mengenai pengantar hukum administrasi Indonesia, terus juga bukunya Dr. Ridwan HR mengenai administrasi Indonesia, mengenai hukum administrasi negara, dan juga bukunya yang terakhir itu Prof. Nikmatul Huda mengenai hukum administrasi hukum tata negara Indonesia. Nah, dalam beberapa kesempatan juga buku-buku tersebut saya lihat belum membahas mengenai kewenangan. Nah, seperti disampaikan oleh Pak Surya juga dan juga Bang Sule, saya menyapa beliau bahwa memang masalah administrasi ini sangat penting karena kalau kita mengabaikan masalah administrasi juga, apalagi masalah kewenangan, itu tentu sangat berbahaya. Apalagi mendekati pilkada seperti ini, ya Pak Surya ya, dan juga teman-teman penyelenggara yang lain. Masalah administrasi sedikit aja itu bisa menjadi problem ke depannya. Dan juga tentu hal ini menarik, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa buku yang ditulis oleh Pak Dr. Yahya dan Pak Yasser serta kawan-kawan yang lain itu sangat menarik karena sudah ada sekaligus tadi seperti disampaikan Pak Dekan sebagai bahan evaluasi diri, yaitu ada soal-soal latihan juga kita bisa mengukur kemampuan kita dalam memahami buku tersebut. Dari saya itu, Bu Inggit, terima kasih. Mungkin untuk terakhir kalinya kami minta dengan hormat
Pak Dekan untuk menyampaikan mengenai kegiatan acara ini. Terima kasih juga atas kesempatannya diberikan kepada saya untuk menginisiasi acara ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam acara ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih. Sepertinya ada pertanyaan juga lagi dari Stephen kepada Pak Dekan. Pak Dekan masih? Ya. Oke, Pak Dekan bisa baca pertanyaannya Pak Stephen? Ya, baik. Silakan mungkin Bapak tanggapi dulu. Dasarnya Undang-Undang 12 2011 itu tentu saja masih relevan karena bukan diganti. Tapi Undang-Undang 15 2019 itu hanya perubahan beberapa poin dari Undang-Undang 11 tersebut. Nah, perubahannya itu di mana saja? Salah satunya adalah misalnya di ketentuan pasal 20 soal prolegnas, bagaimana proses dalam prolegnas. Kemudian di pasal 21 ini juga masih soal prolegnas yang kemarin sempat rame misalnya dengan beberapa ketentuan terkait dengan kumulatif terbuka dan seterusnya. Itu ada di pasal 23. Kemudian perubahan berikutnya juga terkait dengan perencanaan penyusunan peraturan pemerintah yang di pasal 26 kalau tidak salah di undang-undang sebelumnya itu kemudian ketentuan ayat 1-nya itu dirubah. Jadi di pasal 26 ayat 1 itu sekarang sudah memasukkan soal perencanaan penyusunan peraturan pemerintah yang memang ini terkait dengan bagaimana pelaksanaan PP tersebut. Bagaimana Presiden itu dalam perencanaan penyusunan peraturan pemerintah itu ditetapkan dengan keputusan Presiden. Itu salah satu perubahan. Kemudian perubahan berikutnya terkait dengan pasal 49. Ya, pasal 49. Jadi intinya begini, memang masih sangat relevan Undang-Undang 11 itu, Undang-Undang 12 2011 dan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan karena Undang-Undang 15 2019 itu tidak merubah secara keseluruhan, tapi hanya merubah beberapa ketentuan pasal yang terkait dengan pelaksanaan dari beberapa hal yang dalam praktek memang terjadi beberapa problematika. Nah, saya kira itu sehingga Stephen masih sangat relevan sebenarnya Undang-Undang 11 itu. Nah, dan di buku ini kan masih membahas terkait dengan Undang-Undang 12 2011. Walaupun tadi saya kira saya berterima kasih sekaligus closing statement lah ini atas semua masukan, termasuk salah satu masukan yang cukup baik adalah bahwa memang di buku, khususnya buku legislative drafting itu belum memasukkan perubahan terbaru dari Undang-Undang 15 2019. Saya kira ini menjadi catatan penting dari diskusi kita pada hari ini. Selain itu juga tadi dari Pak Sulaiman, Pak Surya tadi juga menarik masukannya. Saya kira ini jadi tantangan juga untuk membuat buku yang tanda kutip tidak mengurangi substansi tapi tidak serius-serius amat gitu. Mungkin dengan tambahan karikatur dan segala macam. Saya sudah mulai terpikir itu dari masukan Pak Surya. Saya kira terima kasih sekali. Memang perlu juga mungkin kita buat buku saku yang mudah dipahami, ada gambar yang memang bisa masuk di semua kalangan. Saya kira makasih Pak Aryo juga tadi. Saya kira secara substansi banyak masukan-masukan, terutama bagaimana ini bisa juga tanda kutip memberikan ruang untuk bagaimana praktek-praktek. Saya kira ini menarik. Mungkin ada baiknya juga nanti saya akan menggali kembali untuk mungkin merevisi, memasukkan beberapa kasus yang nanti juga termasuk bagaimana proses penyelesaiannya. Saya kira ini akan jadi menarik. Jadi intinya saya sangat berterima kasih sekali semua masukan, semua yang tergabung, semua yang sudah memberikan doa tadi itu mudah-mudahan bisa menjadi bagian penyemangat untuk kita semua dan memang sinergitas itu akan bisa membuat kita akan bergerak lebih cepat dan teratur. Dan saya kira terima kasih sekali lagi, tidak banyak yang bisa saya ungkapkan selain rasa bangga terhadap
seluruh alumni yang sudah ada di profesinya masing-masing. Kebanggaan itu saya kira akan membekas sampai kapanpun, karena apa yang sudah saudara-saudara sekalian torehkan di tempatnya masing-masing, tentu saja itu menjadi bagian keberhasilan dari Fakultas Hukum Universitas Borneo. Terima kasih sekali lagi, dan mudah-mudahan nanti berikutnya ada acara kita akan bedah buku dari alumni. Wah, ini menarik. Mudah-mudahan dari alumni-alumni yang sudah berpraktek, Pak Suryani, saya berharap karena beliau sudah malang melintang di dunia pemiluan, mudah-mudahan segera menolehkan atau menelurkan buku yang terkait dengan pemiluan, sehingga dari sisi kita akan bisa mendapatkan hal-hal yang baru dalam tatanan praktek, bagaimana prakteknya yang saya kira juga begitu sangat rumit. Selebihnya saya doakan semua alumni akan bisa berhasil di tempatnya masing-masing, tetap menjadi kebanggaan untuk seluruh masyarakat, tidak hanya di Kalimantan Utara, tapi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan ke Ibu Inggit. Terima kasih. Masih mute, Bu Inggit. Bu Inggit masih mute. Oke, baik. Terima kasih Pak Dekan sudah menyampaikan statement terakhir. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat terjawab, karena waktu kita sudah berakhir, sudah hampir 12:30. Untuk sesi terakhir, kita sudah sampai pada waktu penutup. Untuk kesimpulannya, mungkin saya tidak banyak menyimpulkan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa ketiga buku yang sudah ditulis oleh Pak Dr. Yahya Ahmad Zain, saya kira sudah sangat komplit, lengkap, dimulai dari administrasi, kemudian legislative drafting, dan hak kewajiban warga negara. Sekilas ketiga buku ini cukup lengkap membahas mengenai apa yang harus kita pelajari secara hukum di Fakultas Hukum, terkhusus untuk mahasiswa ini sangat membantu mahasiswa untuk lebih memahami ilmu yang perlu dia pelajari di Fakultas Hukum. Untuk administrasi sangat penting karena dalam sebuah negara itu apabila administrasinya tidak baik maka penyelenggara negara juga akan kacau. Kira-kira seperti itu. Apabila administrasinya baik maka penyelenggara negara juga akan baik. Untuk legislative drafting, bukunya Bapak Dr. Yahya ini sangat bagus apalagi bagi mereka yang mungkin profesi sebagai DPR, MPR atau DPRD gitu, khususnya mereka yang pembuat undang-undang, sangat membantu dalam pemahaman dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Dalam mempelajari pembentukan perundang-undangan di Fakultas Hukum ini sangat mudah untuk dipahami. Kemudian untuk hak dan kewajiban, buku Bapak itu juga Pak Dekan juga sangat sudah dipakai sebetulnya dalam di Fakultas Hukum. Tadi Pak Alif sudah bertanya bahwa apa yang membedakan hak dengan yang di perbatasan dan di kota. Tentu saja beda, haknya sama, tentu dalam hal implementasinya yang beda. Karena kita memang membutuhkan pemerintah dalam pemenuhan hak dan kewajibannya kepada warga negara. Banyak hal yang terbatas di perbatasan itu. Karena saya juga salah satu putra perbatasan. Melihat perbedaan yang ada, banyak sekali yang tidak bisa terpenuhi terkait dengan hak masyarakat perbatasan. Sudah diberikan contoh juga tadi Pak Dekan sudah menyampaikannya. Tadi juga disampaikan Pak Surya bahwa memang negara harus hadir di setiap sudut wilayah perbatasan supaya setiap warga negara haknya dapat terpenuhi, baik dalam pendidikan, politik, dan lain sebagainya.
Itu kesimpulan dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Dekan, Dr. Yahya Ahmad Zain, SHMH, untuk semua karyanya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan tentu teruslah berkarya. Kami, Bapak sebagai inspirasi bagi kami, semoga kami bisa mengikuti jejak Bapak. Kemudian terima kasih kepada keempat narasumber kita hari ini, Pak Ilham, Pak Aryo, Pak Sulaiman, Pak Surya, terima kasih atas partisipasinya, kontribusinya, telaahnya terhadap buku Pak Yahya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga juga memberikan perbaikan atau perbaikan bagi buku yang sudah ditulis oleh Pak Dekan. Terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar hari ini atau teman-teman atau kawan-kawan alumni Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, bahwa telah meluangkan waktunya, tenaga pikirannya untuk hari ini. Saya sangat berharap, karena saya juga alumni, bahwa tidak hanya hari ini saja, ke depan kita juga masih membutuhkan partisipasi dan kontribusi semua alumni untuk perkembangan Fakultas Hukum ke depan, terutama dalam peningkatan akreditasi Fakultas Hukum tahun depan. Masih banyak yang perlu kita butuhkan dari alumni. Sekali lagi terima kasih, dan tidak lupa kami menyampaikan permohonan maaf bahwa selama penyelenggaraan webinar ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Untuk mengakhiri webinar kali ini, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa.